Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang uh, praktikum sistem proteksi modul 1, yaitu koordinasi sistem proteksi relay arus lebih dengan ITEP 12.6. Adapun tujuan percobaannya yang pertama yaitu mengetahui konsep sistem proteksi tenaga listrik secara umum. Yang kedua, mengetahui dan mempelajari syarat-syarat sistem proteksi pada sistem tenaga listrik, mempelajari jenis-jenis proteksi pada sistem tenaga listrik, merancang dan mensimulasikan koordinasi sistem proteksi tenaga listrik menggunakan relay arus lebih dengan baik dan benar. Adapun di sini saya telah mengcapture gambar dari rangkaian yang akan kita gunakan. Di dalam modul ini yang pertama, prosedurnya yang pertama itu buatlah rangkaian sesuai dengan gambar. Jadi saya di sini hanya mengcapture gambar tersebut. Nah, dapat kita lihat di sini setelah kita merangkai, lalu kita tulis rating power grid, trafo, load dan kabel yang ada pada gambar seperti di bawah ini. Jadi dari seluruh yang ada di sini kita setting. Dari yang pertama itu power grid kita setting dengan 2000 MV ASC 3 fasa dan 1000 MV MVA SC 1 fasa 150 kV X atau R3 swing mode. Lalu itu trafo 1 step down 3 MVA 150 kV ke 20 kV dan tipikal ZXR. Dan selanjutnya kita menyeting trafo 2 step down 3 MVA 20 kV ke 6,3 kV dan tipikal ZXR dan tap 1 kali sekunder. Lalu selanjutnya ada kabel 1 dengan unit sistem metrik 50 Hz CU non magnet 20 kV Heisung 3 atau C size 240 dan panjangnya 3 km. Adapun yang selanjutnya yaitu kabel 2 kita setting dengan unit sistem metrik 50 Hz CU non magnet 20 kV Heisung 3 or C size 240 dan panjang juga 3 km. Adapun motor 1 dengan rating 6,3 kV 1000 kW PF 85%, EFF 100% dan FLA 107,8 ampere. Adapun di sini ratio dari CT-nya itu yang pertama dari CT1 primary atau sekunderinya sama dengan 10/5 ampere. Dan rasio CT2 primary banding sekunderinya itu 30/5 ampere. Dan rasio CT3 primary secondary di 150/5 ampere. Setelah kita men-setting sesuai dengan data yang tertera di sini, lalu langkah selanjutnya itu kita jalankan analisis aliran daya atau load flow analysis yang bisa kita temukan yaitu di etap 12.6. Setelah kita melaksanakan tersebut, nanti di setiap komponen ini akan keluar berapa nilai arusnya dan kita nanti catat ke dalam jurnal percobaan. Nah, setelah itu kita jalankan analisis hubungan singkat dengan edit studi case-nya. Semua bus dibuat volt. Dan setelah itu akan juga keluar dengan baru yaitu catatlah besar arus hubung singkat. Kan keluar juga arus hubungan singkat nanti di sini. Dan kita catat lagi kepada jurnal. Terus ada yang selanjutnya itu G, aturlah besar settingan relay sesuai dengan data berikut ini. Jadi relay 1 kita atur pada menu CR, pilih settingan relaynya dari library yang tersedia. Kriteria sebagai berikut. Manufaktur, Siemens, protection tipenya, feeder, function, overcurrent, overload, model,
7SJ62. Kemudian kita klik OK. Lalu kita centang link TOC IOC for this level. Pada submenu page yang diisi hanya yang overcurrent. Selainnya untuk instantaneous dan neutral, ground dan next tidak diisi atau tidak di checklist. Langkah yang keempat itu pilih curve type IEC normal inverse. Pilih pickup break-nya yaitu 0,5 sampai 20 second 5 ampere. Dan langkah kelimanya, pada menu OLR dihilangkan checklist pada thermal, acceleration, dan jam. Dan langkah yang terakhir untuk relay 1, pada menu output lakukan add, pilih relay elemennya, phase, level atau zone. Kita pilih any, device-nya kita pilih HVCB, ID CB1, action-nya open. Dan selanjutnya setting pada relay 2-nya. Pada menu OCR pilih settingan relaynya dari library yang tersedia dengan kriteria pertama manufaktur Siemens, protection type feeder, function overcurrent, overload, model 7SJ62, kemudian OK. Yang langkah keduanya centang link TOC plus IOC for this level. Yang ketiga, pada submenu page yang diisi hanya yang overcurrent. Selainnya untuk instantaneous dan netral, ground dan next tidak diisi atau tidak di checklist. Yang keempat, pilih curve time IEC normal inverse, pilih pickup range-nya itu 0,5 sampai 20 second 5 ampere. Dan yang kelima, langkah kelima, pada menu OLR hilangkan checklist pada thermal, acceleration, dan jam. Dan yang langkah terakhir, yang keenam, untuk relay 2, pada menu output lakukan add, pilih relay elemennya, phase. Untuk level atau zone kita pilih any, device kita pilih HVCB, ID CB2, actionnya kita pilih open. Dan untuk relay ketiga, pada menu VCR pilih settingan relay dari library yang tersedia dengan kriteria yang pertama manufakturnya Siemens, protection type-nya feeder, functionnya overcurrent, overload, dan modelnya 7SJ62, kemudian kita OK. Dan yang keduanya, langkah kedua untuk relay 3, centang link TOC ditambah IOC for this level. Dan yang ketiga, pada submenu phase yang diisi hanya overcurrent. Selainnya untuk instantaneous dan neutral, ground dan next tidak diisi atau tidak di checklist. Yang keempat, pilih curve line IEC normal inverse. Pilih pickup range 0,5 sampai 20 second 5 ampere. Yang kelima, pada menu OLR hilangkan checklist pada thermal, acceleration, dan jam. Yang terakhir untuk relay 3-nya, pada menu output lakukan add, pilih relay elemennya, phase, level atau zone-nya kita pilih any, device-nya kita pilih HVCB, ID CB3, action-nya kita pilih open. Setelah itu aturlah besarkan setting circuit breaker dengan data-data berikut ini. Pada CB1 ABB HD4 strip HPA 24, rating 7,2 kV, red ampernya 630 ampere. Dan untuk pada CB kedua ABB HD4 strip HPA 24, ratingnya juga 7,2 kV, red ampernya 630 ampere. Dan pada CB3 ABB kita pilih ABB HD4 strip HPA 24, rating 7,2 kV, red ampernya 630 ampere. Lalu kita pilih menu, pilih Start Protective Device Coordination, kita blok desain yang sudah dibuat, kemudian create Start View, kemudian settinglah relay dengan nilai berikut. Kita dapat menyeting dengan relay berikut. Untuk relay 2 dan untuk relay 3. Kemudian simpan gambar kurva pada Microsoft Word. Nah, di sini saya sudah menyediakan kurva yang sudah disimpan. Berikut kurvanya yang kita dapatkan.
Baik.